We welcome you to the dreaming country. Nusantara. Ya, baik, kembali lagi di news.com, kantor berita Republik Mimpi. Dan seperti biasa kami akan langsung memperkenalkan siapa saja tamu-tamu istimewa yang telah hadir di news.com pada malam hari ini. Silakan Yuel. Ya, tamu-tamu kita yang sudah hadir di kantor berita news.com malam ini adalah teman-teman dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Kemudian juga ada dari Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat atau Himasyera IPB. Dan secara khusus juga hadir malam ini adik-adik dari SMA Madania SBI Parung. Iya. Tentu saja pada malam hari ini Pak Wapres dan rombongan dari Republik Mimpi akan segera hadir di studio news.com dan akan berdialog juga dengan Anda semua tamu-tamu yang telah hadir pada studio kami malam hari ini. Tapi kami tahu pastinya Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti kelanjutan penampilan dari Pak Soeharta, Pak Wapres, A.A. Pendi, Gus Pur Habudi dan Mega Karti di Bali. Karena itu langsung kita saksikan. Ini ya, jadi seakan-akan persoalan yang ada di dunia pada saat ini dengan climate change ini bisa dipecahkan hanya dengan pasar karbon. Tidak sesederhana itu kan. Pak Budi, bagaimana pendapat Pak Budi soal pasar karbon ini, Pak? Jadi begini, ya, pasar karbon itu tidak high tech, sudah ketinggalan zaman, ya. Mengetik saja sudah tidak pakai karbon kan, pakai komputer kan, oke? Oke, Ya. iya. Pak Budi ngaco deh Pendi. Bukan mengetik, bukan kertas karbon itu maksudnya. Masa gitu aja nggak tahu deh Pendi. Iya. Deh Pendi, tolong jelaskan, tolong. Artinya itu. Please dong, Jangan lupa. Tapi ini serius ya, kita harus menguasai betul persoalan ini sehingga kita tidak menjadi misalnya orang-orang yang bergembira dengan sebuah conference, tetapi ternyata hasilnya hanya dipetik oleh sekelompok orang atau negara-negara yang menamakan diri Aneks 1 tersebut ya. Jangan mau dong, betul nggak Pak ya? Ini serius. Apalagi hutan itu hanya disimplifikasi atau dianggap hanya sebagai tempat penyimpan karbon. Itu tidak benar kan Pak ya? Selain penyimpan karbon, ini fungsi-fungsi hutan apa saja Pak? Kalau untuk kita kan kemerdekaan ini hasil berjuang dulu lewat gerilya di hutan-hutan deh Pendi. Oh, ternyata hutan juga berguna untuk perjuangan dan gerilya gitu Pak ya? That's right, brother. Siapa yang kita lawan Pak waktu itu? Aneks Belanda dulu. Aneks itu lain Pak, Aneks 1, Aneks 2 lain. Oke, itu. Lalu apa fungsi hutan lain Pak selain untuk bergerilya? Di samping itu hutan itu juga berfungsi untuk tempat pacaran deh Pendi. Coba bayangkan kan, ternyata hutan merupakan bagian dari kehidupan, bagian dari komunikasi juga. Contohnya Pak, kenapa hutan bisa disebut sebagai bagian dari pacaran Pak? Ada pacaran. ini. Apa Pak? Masihkah kau ingat waktu di hutan? Maksain Pak, waktu di desa Pak. Kok di hutan, di desa Pak? Terserah saya, lagu-lagu saya. Anda protes. Dulunya kan itu desa. Desa itu sebenarnya mula-mula hutan jadi desa. Nah desa itu milik orang desa. Nah orang kota cuma bisa nembangin hutan. Gitu. Iya, itu lebih benar gitunya ya. Oke. Gus, bener Gus bahwa hutan juga tempat pacaran Gus? Ya benar, saya setuju banget. Itu juga ada lagunya. Malu aku malu pada hutan merah. Hutan. Gus, yang ada juga malu aku malu pada semut merah. Ya semut merah itu juga banyak di hutan. Lo gak percaya coba lihat. Andanya Dek Pedi gak pernah ke hutan tuh. Lalu yang ketiga, hutan adalah juga tempat untuk dan memang sebetulnya merupakan hak hidup bagi masyarakat adat, betul ya? Teman-teman masyarakat adat ada di sini. Jangan pernah membuat kebijakan, keputusan-keputusan tentang hutan kalau tidak melibatkan dan menggali mereka. Kalau Ibu Mega Karti ada tips untuk merawat hutan-hutan dengan cara kita sendiri, Bu? Saudara-saudara,
kita harus mencintai hutan dengan sendirinya tanpa harus diperintah oleh negara-negara asing. Gus Pur, ada tips-tips tentang bagaimana caranya kita bisa benar-benar melestarikan hutan ini, Gus? Saya punya tips ya, saya namakan G3. Kalau bahasa anak muda sekarang 3G. G yang pertama itu ya, gali dan kaji terlebih dahulu kebijakan-kebijakan lokal. G yang kedua, gunakan nurani dalam membuat solusi. Oke, luar biasa. G yang ketiga, giatkan keberpihakan kepada rakyat sebagai pemilik hutan-hutan adat. Ya, luar biasa. Nah, kalau mau lebih afdol, tambah 1 G lagi, DPD. Oke, G yang keempat. Apa Gus? G-nya Gus? Gitu aja kok repot. Ya, masih ada satu bagian lagi kisah perjalanan Bapak Wapres dan tim di Bali. Bahkan mereka ikut turun berdemo dan mencoba menerobos masuk ke konferensi resmi yang dijaga polisi PBB. Waduh, mudah-mudahan Pak Wapres nggak ditahan ya. Oke, mari kita wujudkan mimpi menjadi kenyataan. Jangan cuma